Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal asmaul husna. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin wal anbiya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, siswa sekalian, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah, kita sehat semuanya. Baik, kita buka dulu, kita awali mata pelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian berdoa sebelum belajar dan juga mengisi daftar hadir, karena kehadiran kalian sangat menentukan sekali untuk kalian mendapatkan nilai daripada mata pelajaran fikih. Siswa sekalian, baik, kita lanjutkan. Ya, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang pengertian korban, hukum korban, dan sejarah korban. Hari ini kita berbicara tentang ketentuan hewan korban. Nah, jadi hewan korban itu tidak sama dengan hewan untuk sembelihan biasa. Nah, kalau untuk sembelihan biasa tidak ditentukan umurnya, kemudian fisiknya, dan juga keadaannya. Tetapi untuk ibadah kurban itu ditentukan baik umurnya, fisiknya, dan lain-lainnya. Nah, untuk binatang kurban, ya, yang pertama adalah syarat-syaratnya atau syarat hewan kurban. Nah, yang pertama, ya, harus ketentuan umur daripada hewan kurban. Nah, hewan kurban tersebut, ya, ada beberapa macam hewan. Ya, yang pertama atau A, onta. Nah, untuk onta usianya lebih 5 tahun atau 5 tahun lebih. Kurang daripada 5 tahun maka tidak boleh untuk dikorbankan. Nah, sedangkan untuk sesembelihan biasa atau penyembelihan biasa tidak ditentukan umurnya harus 5 tahun ke atas, ya, tidak ditentukan. Tapi kalau untuk kurban harus 5 tahun ke atas. Kemudian B, sapi dan kerbau minimal 2 tahun atau 2 tahun lebih. Nah, jadi untuk sapi dan kerbau umurnya usianya 2 tahun lebih. Yang C, kambing. Nah, kambing ini ada beberapa jenis. Nah, untuk kambing biasa, ya, kambing kita yang biasa hidup daerah kita di Indonesia ini, itu usianya harus 2 tahun lebih. Jangan kurang. Kemudian yang D, untuk domba. Nah, domba ini juga jenis kambing, cuman, ya, domba ini biasanya kambing yang ada daerah, ya, tanah Arab sana atau daerah, ya, pegunungan, ya, Arab. Nah, itu usianya minimal, ya, harus 1 tahun lebih atau disebut dengan musinah atau berganti gigi. Nah, itu adalah merupakan usia atau umur daripada ketentuan hewan kurban. Kemudian yang kedua, di samping umur juga syarat fisik. Nah, apa syarat fisiknya untuk binatang kurban tersebut? Yang pertama adalah matanya tidak boleh buta. Nah, jadi mata tidak boleh buta, ya, baik buta satu atau kedua-duanya. Nah, tapi kalau untuk sembelihan biasa tidak masalah matanya. Ya, yang penting, ya, binatang itu adalah merupakan binatang yang halal. Tapi kalau untuk kurban, syarat fisiknya matanya tidak boleh buta.
Kemudian yang B, syaratnya adalah kakinya tidak boleh pincang. Jadi kakinya tidak boleh cacat, tidak boleh pincang. Kalau pincang, ya maka tidak boleh untuk binatang kurban. Kemudian yang C, tidak berpenyakit yang tampak nyata, seperti penyakit kulit, penyakit kudis, ya tidak boleh. Kenapa? Khawatir nanti ya penyakit kulitnya itu akan mempengaruhi ya daging yang ada di dalam. Siapa tahu nanti ya bisa menular kepada orang yang mengonsumsi atau memakan daging kurban. Kemudian yang D, yang keempat itu adalah tidak kurus. Jadi tidak boleh kurus, harus gemuk. Karena kalau binatangnya kurus, ya itu adalah hanya tulang, tidak ada daging. Tetapi kalau binatangnya gemuk, ya maka dagingnya bisa dimanfaatkan untuk dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah telinganya tidak boleh putus sebelah. Jadi kalau telinganya putus, maka ya tidak boleh untuk binatang kurban. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya adalah waktu penyembelihan dan ketentuan daripada jumlah orang yang berkurban. Baik, siswa sekalian, kita lanjutkan ya. Yang B-nya adalah kurban untuk lebih daripada satu orang. Nah, jadi berkurban itu ada ketentuan dan jumlah orang yang berkurban ya. 1 orang, 2 orang sampai dengan 7 orang. Nah, ketentuan binatangnya adalah untuk 1 kambing, 1 domba itu hanya untuk 1 orang yang berkurban, tidak boleh lebih. Jadi kalau yang berkurban 2 orang berarti 2 ekor kambing, 2 ekor domba. Kalau yang berkurban 3 orang juga 3 ekor kambing atau 3 ekor domba dan seterusnya. Nah, untuk sapi kerbau, 1 sapi 1 kerbau itu boleh untuk 7 orang yang berkorban. Nah, jadi kalau ada yang berkorban sapi berarti itu adalah namanya adalah 7 orang yang berkorban. Nah, siapa saja ya yang berkorban itu tergantung nanti yang berniat untuk berkorban. Dan begitu juga untuk onta. Jadi onta itu ya untuk 1 onta jumlahnya untuk satu onta itu jumlahnya adalah untuk 7 orang yang berkorban. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berbunyi an Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wa baqarata an sab'atin, yang artinya dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, kami telah menyembelih korban bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita lanjutkan yang bagian C-nya ya adalah waktu penyembelihan korban. Nah, jadi penyembelihan korban itu ada waktu tersendiri. Tidak seperti kita menyembelih ya sesembelihan biasa atau menyembelih hewan biasa, tetapi kita ada waktunya. Kapan waktunya? Waktunya itu adalah mulai tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau disebut dengan hari tasyrik. Nah, itulah adalah waktu penyembelihan
ya binatang korban. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, itulah ya merupakan ketentuan daripada ketentuan umur binatang korban, kemudian fisik binatang korban, kemudian ketentuan ya waktu penyembelihan korban dan juga jumlah binatang korban. Mudah-mudahan kita nanti di tahun depan, di tahun 1442 Hijriah, kita bisa berkorban atau melaksanakan ibadah korban setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Demikian Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.